Dari berdelapan itu ada Mas Kaisang dengan rombongannya berempat, ditambah juga dengan si pemilik pesawat. Pemilik pesawatnya bisa disebutkan apa? Mas Kaisang datang ke situ sebagai warga negara biasa kok. Warga negara biasa datang ke resepsionis, bertanya ini kami mau melakukan konsultasi, kemudian diarahkan ke ruangan dan diterima oleh petugas direktorat bagian gratifikasi tadi. Kalau dianggap sebagai gratifikasi, maka Mas Kaisang harus mengganti ke negara, nanti akan diinformasikan nomor rekeningnya. Berangkatlah Mas Kaisang ditemani dengan saya selaku juru bicaranya, ditemani dengan kuasa hukumnya, juga ditemani juga oleh Bro Raja Juli Antoni. Itu kami berempat ke gedung KPK. Lawyer mendampingi. Oh, Oke lah. Sini. Ini Mas. Sebenarnya ini sangat jelas dan terang benderang kalau misalnya kita buka websitenya KPK, ya bisa download formulir gratifikasi, bisa tadi lihat gitu kan isian-isian wajib apa yang harus diisi dan kemudian kemana harus dikirimkan atau kemana harus menemui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Tempatnya ya memang di situ, di HR Rasuna Said Kafling C1, gedung lama KPK itu. bukan di gedung merah. Bukan, ada kok di websitenya gitu. Dan kalau misalnya kita ke sana, itu ada beberapa ruangan yang nama papan di ruangannya adalah ruang LHKPN. Jadi memang tempat untuk melakukan konsultasi atau laporan terkait tadi dengan LHKPN juga maupun tadi misalnya mau konsultasi dengan Direktorat Gratifikasi bisa dilakukannya di gedung lama tadi. Kami diterima oleh petugas dari bagian Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik untuk melakukan konsultasi. Kemudian juga di dalam konsultasi tersebut kan tentu pasti ditanya-tanya dong bagaimana kronologisnya, perjalanannya. Kemudian tadi misalnya kalau misalnya ditaksir dengan self assessment nilainya berapa. Jadi itu juga dalam konsultasi tersebut juga sekaligus melakukan klarifikasi ya, menjelaskan kan berarti klarifikasi juga kan. Berapa pertanyaan? Kalau masih ingat? Nggak inget lah kalau jumlah pertanyaannya, kayak kita ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan. Jadi sambil jalan karena diarahkan oleh KPK gitu, ya udah silakan, baiknya diisi aja formulir laporan gratifikasi. Nah kan sambil ngisi gitu ada beberapa hal yang bingung gitu kan, tadi misalnya tadi terkait dengan instansi, kemudian lembaga negara, kemudian juga perkiraan harga, itu semua kan dikonsultasikan ya sambil mengalir aja sih. Ada pimpinan KPK tidak yang menerima? Saat itu tidak ada, hanya 2 petugas saja kok yang menerima kami dan memberikan arahan dan konsultasi. Jadi tidak ada pimpinan KPK yang menyambut atau menerima? Enggak. Mas Kaisang datang ke situ sebagai warga negara biasa kok. Warga negara biasa datang ke resepsionis, bertanya ini kami mau melakukan konsultasi, kemudian diarahkan ke ruangan dan diterima oleh petugas Direktorat bagian gratifikasi.
KPK sih kemarin bilangnya kan akan ditelaah, akan dianalisa lebih lanjut. Dan kalau misalnya ini termasuk sebagai dugaan gratifikasi atau dianggap sebagai gratifikasi, maka Mas Kaisang harus mengganti ke negara, nanti akan diinformasikan nomor rekeningnya dan berapa nilainya yang harus dibayarkan oleh Mas Kaisang. Tapi kalau misalnya ternyata tidak masuk sebagai gratifikasi, juga nanti akan ada keputusannya dari KPK. Seperti apa? Waktu kemarin Mas Kaisang konsultasi dengan KPK, kan Mas Kaisang datang dengan inisiatif pribadinya, kemudian dengan niat baik sebagai warga negara yang taat hukum, datang ke KPK menanyakan terkait dengan dugaan gratifikasi yang ramai di media massa ini, bagaimana harus disikapi sebagai seorang warga negara ini. Nah, kemudian kan dari KPK menyarankan untuk mengisi formulir laporan gratifikasi, di mana di dalam salah satu poin di laporan tersebut adalah menyebutkan, dan itu wajib loh disebutkan, instansi lembaga negara di mana dan jabatannya apa di lembaga negara tersebut. Nah, kan Mas Kaisang kan nggak punya jabatan apapun kan di lembaga negara ini, sehingga diisilah di dalam formulir tersebut sebagai warga negara Indonesia. Kemudian KPK menyarankan ditambahkan saja di dalam kurung anak dari penyelenggara negara. Yang mana juga sebenarnya ini ya kalau melihat dari isian dari pertanyaannya jabatan dan instansi sebenarnya ya memang susah kan untuk dijawab kan. Makanya salah satu poin yang ditanyakan dan dikonsultasikan ke KPK antara lain kan itu. Kemudian yang ketiga yang juga lagi ramai diperbincangkan adalah bahwa yang namanya keluarga dari penyelenggara negara itu juga punya kewajiban, katanya kan begitu kan. Sementara kalau lihat dari aturannya, yang wajib dilaporkan oleh seorang penyelenggara negara itu adalah keluarga yang masih di dalam tanggungannya. Jadi kalau misalnya anak, tadi kan anak yang masih dalam tanggungan kan umumnya anak di bawah umur. Nah, jadi dalam hal ini kan juga Mas Kaisang udah jelas sudah berkeluarga sendiri, sehingga bukan anak dalam tanggungan dari penyelenggara negara. Jadi namanya dugaan gratifikasi tadi itu kan harus dilaporkan barang atau fasilitas apa yang diterima dan kemudian harus dilakukan self assessment dari si pelapor ini. Kalau misalnya setara dengan uang itu kira-kira nilainya berapa, ya kan? Nah, karena diminta untuk melakukan self assessment, namanya nebeng kan nggak tahu kan harganya berapa sih naik pesawat jet pribadi itu seperti apa gitu kan. Kemudian kami menanyakan itu kepada KPK dan kemudian dalam konsultasi itu KPK menyarankan ya sudah kalau begitu untuk awal ya kan self assessment ini diisi saja dengan kalau misalnya setara dengan pesawat komersil itu kira-kira berapa. Nah, makanya dari situ kan kita cari rujukannya adalah kelas bisnis untuk perjalanan dari Jakarta ke Amerika. Makanya dapatlah angka 90 juta tadi per orang. Tuh. Jadi itu hanya perkiraan kalau misalnya keberangkatannya Mas Kaisang itu dengan kalau menggunakan tiket pesawat komersil nilainya kurang lebih 90 juta. Lagi-lagi kenapa diperlukan patokan angka tersebut dan itu diwajibkan diisi oleh KPK. Karena tadi untuk di-assess kan gitu, apakah benar memang nilainya seperti itu dan kalau misalnya memang termasuk tadi dugaan gratifikasi, maka dari assessment yang dilakukan oleh KPK, nilai itulah yang harus dibayarkan ke negara. Tadi dengan catatan ya, kalau termasuk sebagai dugaan gratifikasi. Awalnya Mas Kaisang ini rencana kan berangkat tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian pas lagi ngobrol-ngobrol lah sama temennya gitu. Ternyata temennya ini mau berangkat sama juga searah perjalanannya ke Amerika. Tapi dia berangkatnya tanggal 18 Agustus. Makanya akhirnya berangkat di tanggal 18 itu Mas Kaisang bersama dengan rombongannya itu berempat. Berangkat dengan si temannya yang juga pemilik pesawat pribadi tersebut. Berdelapan sih, totalnya berdelapan dalam pesawat tersebut. Bisa disebutkan nama-nama itu?
nggak perlu lah. Pokoknya dari berdelapan itu ada Mas Kaisang dengan rombongannya berempat, ditambah juga dengan si pemilik pesawat. Pemilik pesawatnya bisa disebutkan? Sudah diinformasikan ke KPK, itu bisa dicek datanya. Menemani Mbak Erina ke kampus barunya, kan Mbak Erina diterima kuliah di sana. Pulangnya Mas Kaisang menggunakan pesawat komersil, karena kan jadwal kepulangannya berbeda, temannya masih mau stay di Amerika beberapa hari lagi, sehingga karena jadwal pulangnya berbeda, kemudian Mas Kaisang ya pulang dengan pesawat komersil.